Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Safitri. Nama panggilan saya Sarah. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas tutorial ke-1 dengan mata kuliah Logika. Kode mata kuliah yaitu ISIP 4211 dengan kode kelas 189 dan dengan tutor pembimbing yaitu Bapak Taufik. Untuk pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Baik, di sini saya akan menjawab dari soal nomor 1 dan saya akan jelaskan. Dalam logika, kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu pengertian tertentu disebut term. Jenis-jenis term ini berbeda berdasarkan apa yang mereka katakan dan digunakan. 3 di antaranya berikut penjelasan dan contohnya. Yang pertama yaitu term kontradiktoris. Dalam istilah kontradiktoris terdapat 2 kata saling meniadakan, mengingkari, atau bertentangan satu sama lain. Jika satu kata benar, maka yang lain juga salah, dan sebaliknya. Hubungan ini eksklusif dan menyeluruh. Selanjutnya, ciri-ciri dari term kontradiktoris ini tidak ada kemungkinan bahwa keduanya benar pada saat yang sama, lalu tidak ada kemungkinan keduanya salah pada saat yang sama, dan saling menghilangkan sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari term kontradiktoris ini, yaitu yang pertama, hidup dan mati atau meninggal. Seseorang tidak bisa meninggal atau mati pada saat yang sama jika dia hidup, sebaliknya jika dia mati atau meninggal, dia tidak bisa hidup kembali. Yang kedua, ada dan tidak ada. Sesuatu yang hanya bisa ada atau tidak ada. Keduanya tidak memungkinkan terjadi pada saat yang sama. Ketiga, benar dan salah. Dalam logika klasik, hanya pernyataan terdapat benar atau salah. Term yang pertama dapat disimpulkan dalam logika. Istilah kontradiktis sering digunakan untuk membedakan proporsi yang saling menyangkal. Misalnya, pernyataan semua burung bisa terbang adalah kontradiktoris dengan pernyataan tidak semua burung bisa terbang. Selanjutnya terdapat term kontraris. Term kontraris mengacu pada 2 kata yang berada dalam kelas yang sama tetapi berada di sisi yang berlawanan. Mereka tidak saling meniadakan secara total, tetapi mereka adalah lawan satu sama lain dalam satu kelas. Artinya, keduanya tidak bisa benar sekaligus, namun keduanya mungkin salah. Ciri-ciri dari term kontraris ini, yang pertama, tidak mungkin keduanya benar pada saat yang sama. Yang kedua, ada kemungkinan keduanya salah sekaligus. Yang ketiga, ada dalam kategori yang sama. Selanjutnya, contoh dari term kontraris ini. Yang pertama, ada panas dan dingin. Suhu suatu benda dapat menjadi hangat, bukan panas atau dingin, tetapi tidak mungkin sekaligus menjadi panas atau dingin. Yang kedua, bahagia dan sedih. Seseorang mungkin merasa bahagia dan sedih pada saat yang sama, tetapi dia mungkin merasa netral atau biasa saja. Dan yang ketiga, hitam dan putih. Sesuatu mungkin tidak selalu hitam dan putih, tetapi mungkin berwarna abu-abu antara hitam dan putih. Kesimpulan term kontraris ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan oposisi yang tidak mutlak, yang berada dalam spektrum yang memungkinkan keadaan netral atau tengah. Selanjutnya, yang ketiga ada term privatif. Term privatif ini memiliki arti atau berarti keadaan tidak memiliki sifat tertentu yang dianggap normal atau umum. Ciri-ciri dari term privatif ini, yang pertama, menunjukkan suatu sifat yang tidak ada atau ada. Yang kedua, biasanya disertai dengan istilah afirmatif yang menunjukkan keberadaan sifat tertentu. Dan yang ketiga, dalam kebanyakan kasus, sifat yang dinyatakan dianggap sebagai standar atau norma. Selanjutnya, contoh dari term privatif ini,
Yang pertama, kaya dan miskin. Kaya berarti memiliki banyak uang, sedangkan miskin berarti tidak memiliki banyak uang. Yang kedua, sehat dan sakit. Sakit mengacu pada kondisi kesehatan yang buruk. Dan yang ketiga, terang dan gelap. Gelap menunjukkan pada ketiadaan terang atau cahaya. Dari kesimpulan term privatif ini sering digunakan untuk menunjukkan keadaan negatif atau kekurangan yang berlawanan dengan keadaan positif atau normal. Dalam beberapa situasi, tergantung pada konteks budaya dan sosial, kata privatif dapat memiliki arti yang berbeda. Dari ketiga term di atas, ternyata masih ada term-term lainnya, dan saya akan menjelaskan di sini term-term lainnya. Yang pertama ada term singular. Term ini dengan jelas menggambarkan seseorang atau objek atau kelompok tertentu. Contohnya adalah Slamet gunung tertinggi di Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, term partikular. Term ini mengacu pada lebih dari satu anggota kelas, bukan semuanya. Contohnya ada beberapa siswa, 4 remaja, dan kebanyakan orang. Yang ketiga, term universal. Term yang mencakup semua siswa. Contohnya adalah semua orang, setiap guru, dan kera adalah binatang. Dan yang keempat, yaitu term kolektif. Term yang menggambarkan kelompok secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, bukan setiap kelompok secara terpisah. Meliputi contohnya pasukan, keluarga, tim sepak bola, dan lain-lain. Kesimpulan dari jawaban nomor 1, jenis-jenis term dalam logika sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor. Dengan memahami jenis-jenis term ini sangat penting untuk membuat proposisi yang tepat dan menghindari kesalahan argumentasi. Berikut tabel dari ringkasan term yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya di nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana cara menghindar atau terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, saya akan menjelaskan penjelasannya terlebih dahulu. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau berargumen yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Penalaran atau argumen yang salah membuat kesimpulan menjadi tidak valid atau menyesatkan. Salah logika sering terjadi dalam diskusi, debat, komunikasi sehari-hari. Kesalahan logika terjadi ketika argumen yang digunakan tidak didukung oleh alasan yang logis dan benar, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat dipercaya meskipun argumen tersebut mungkin terdengar meyakinkan, dan ada kemungkinan bahwa kesalahan ini terjadi secara tidak sengaja atau disengaja. Yang kedua, jenis dan bentuk contoh dari logical fallacy. Yang pertama ada ad hominem atau serangan pribadi. Menghina lawan bicara bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak boleh dipercaya tentang ekonomi karena kamu bukan ahli, bukan siapa yang berbicara. Atau juga contoh lain, kamu gak boleh ngomong soal diet karena kamu sendiri gemuk. Karena yang seharusnya dibahas adalah kebenaran argumen tentang diet, bukan ukuran tubuh si pembicara tersebut. Yang kedua ada argumentum ad populum atau bad word good, yaitu menganggap sesuatu sebagai benar hanya karena banyak orang melakukan atau percaya padanya. Contohnya, semua orang menggunakan perangkat ini, jadi pasti perangkat ini yang terbaik. Atau contoh lain, kenapa nggak pakai topi? Banyak orang yang tidak memakai topi saat upacara meskipun banyak yang melanggar aturan. Nomor 3 ada strawman. Strawman yakni mengubah atau menyederhanakan argumen lawan sehingga mudah diserang meskipun argumen aslinya berbeda. Contoh,
Jika seseorang mengkritik pembangunan infrastruktur yang berlebih karena merusak lingkungan, lawannya akan menjawab, "Jadi, kamu tidak suka pemerintahan yang sekarang?" Padahal kritiknya hanya mengenai kebijakan, bukan pemerintahan secara keseluruhannya. Selanjutnya, yaitu yang keempat ada false dilemma atau dikotomi palsu, yakni membuat keputusan seolah hanya ada dua pilihan, padahal ada pilihan lain. Salah satu contohnya yakni kamu harus setuju dengan saya, berarti kalau kamu tidak setuju, kamu melawan saya meskipun ada pilihan lain. Selanjutnya ada personal incredulity, yakni menganggap sesuatu salah karena tidak dapat memahaminya. Contohnya, saya tidak mengerti teori itu, jadi teori itu pasti salah. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas bagaimana caranya menghindari dari logical fallacy ini. Yang pertama, yakni berpikir kritis. Jangan langsung menerima klaim tanpa bukti dan evaluasi argumen secara objektif. Yang kedua, periksa bukti. Pastikan bahwa data dan fakta sah mendukung suatu argumen. Yang ketiga, fokus pada argumen bukan pribadi. Hindari menyerang sifat lawan yang privacy, dan sebaliknya fokus pada substansi argumen. Selanjutnya yang keempat, hindari generalisasi yang berlebihan. Sebelum menggunakan kesimpulan atau membuat kesimpulan, gunakan data yang cukup untuk representatif. Yang kelima, jangan terburu-buru, luangkan waktu untuk memahami argumen secara menyeluruh dan konteksnya. Yang keenam, kenali jenis kesalahan logik. yakni mengetahui jenis kesalahan logik akan membantu kita lebih waspada dalam suatu argumen. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang jelas dan tepat, yakni hindari menggunakan kata-kata yang tidak jelas dan membuat orang salah paham. Yang kedelapan, terbuka untuk kritik, bersedia menerima perbaikan dan memperbaiki argumen jika ada kesalahan. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.